Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kerjasama sekolah dan masyarakat serta pemasaran pendidikan. Kami beranggotakan saya sendiri Nurlaili Al-Mubarak, kemudian ada Almizar Izwan dan juga Hendro. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat dalam pendidikan. Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, sehingga memungkinkan sekolah tetap eksis dan utuh, sebab berada dalam hidup bersama dengan masyarakat sekaligus menjadi inovator bagi masyarakat. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pihak pengelola sekolah dan masyarakat dalam menjalin hubungan atau network yang harmonis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari pihak pengelola sekolah, yaitu memperbesar dorongan mawas diri, konsep masyarakat tentang guru menjadi besar, dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak masyarakat, yang pertama untuk mengetahui hal persekolahan, kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Kemudian strategi memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Masyarakat yang memandang sekolah sebagai lembaga yang kompeten dalam membina dan mendidik perkembangan para anak didik. Karena itu, masyarakat harus diberi partisipasi dan setia kepadanya. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah yaitu sebagai suatu lembaga pendidikan sosial, sangat kuat dan berpengaruh kepada para individu yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Lingkungan sekolah merupakan masyarakat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi dan bersifat unik sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Baiklah, selanjutnya pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi atau mitra kerja dalam rangka mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan teknik hubungan sekolah masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip otoritas, yang kedua prinsip kesederhanaan, yang ketiga prinsip sensitivitas, yang keempat prinsip kejujuran, kelima prinsip ketetapan. Prinsip otoritas yaitu bahwa pusemas harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas. Prinsip kesederhanaan yaitu bahwa program-program hubungan sekolah dan masyarakat harus sederhana dan jelas. Prinsip sensitivitas yaitu dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Prinsip kejujuran yaitu bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat haruslah sesuatu yang apa adanya dan disampaikan secara jujur. Prinsip ketetapan yaitu bahwa apa yang disampaikan sekolah kepada masyarakat tepat baik dari segi isi, waktu, media yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Selain itu, ada juga beberapa prinsip yang dipakai dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Yang kedua, continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan dengan secara terus-menerus. Simplicity. Prinsip ini menghendaki agar proses dalam hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Selanjutnya coverage, kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya constructiveness, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Selanjutnya adaptability, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, memperkenalkan kegiatan yang akan dan sedang diselenggarakan lembaga pendidikan kepada masyarakat. Kedua yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat secara intensif tentang kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan, dan sebagainya agar persepsi masyarakat tidak keliru. Yang ketiga, menerbitkan berita dan kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan melalui media internet.
Yang keempat, mempertahankan nama baik lembaga pendidikan dengan mempersiapkan bahan informasi yang jujur dan objektif. Yang kelima, memonitor sikap masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, peran personil sekolah dalam hubungan sekolah masyarakat. Dengan adanya hubungan yang saling memberi dan menerima antar sekolah dengan masyarakat sekitarnya, maka sekolah harus merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan warga masyarakat tersebut secara total. Selanjutnya, pemasaran pendidikan. Secara mendasar, pemasaran bisa diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individual dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta memasarkan produk atau jasa dengan pihak lain. Selanjutnya, konsep pemasaran pendidikan. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Yang kedua, konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan ataupun perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang baik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan kecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha, promosi, dan penjualan yang kokoh. Yang keempat, konsep pemasaran masyarakat menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diingin secara lebih efektif serta lebih efisien. Dan yang terakhir, tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran dalam memasarkan produk berusaha agar menciptakan tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup. Berikutnya ada 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan. Yang pertama, keandalan. Kedua, daya tangkap. Ketiga, kepastian. Keempat, empati. Dan terakhir, terwujud. Berikutnya, penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan keinginannya. Yang kedua, price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan subproduk. Yang ketiga, place adalah letak lokasi sekolah, mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana saja disampaikan merupakan bagian dari nilai. Yang keempat, promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk. Yang kelima, people merupakan aset utama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Yang keenam, physical evidence. Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence yaitu hubungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Yang terakhir, proses. Menurut Zaid Mahal dan Bittner, proses penyampaian jasa pendidikan merupakan ini dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Sekian materi dari kelompok kami tentang Kerjasama sekolah dan masyarakat serta pemasaran pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangat